saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari jemaat nyanyikan sama-sama lagu ini. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom buat kita semuanya. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh bersapa satu sama yang lain ucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini di awal bulan, di bulan Juli. Buat kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya nama-Mu saja ditinggikan di tempat ini. Kami mulai ibadah kami, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi mari tos kanan kirinya katakan bersukacita. Haleluya. Kita masuki gerbang Tuhan pada hari ini minggu pertama di bulan Juli dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
Tuhan, haleluya. Berapa banyak yang mau hidup bagi firman Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat karyamu, buat kebaikanmu bagi kami. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari datang kepada Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan
bersorai pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah, kami mau bersyukur ya Tuhan. Oh haleluya. Kami persembahkan hidup kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Korban ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan. Mari naikkan, agungkan Tuhan. Oh haleluya, sebab besar perbuatannya, ajaib Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan manis Kau dengar pujian kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Biar nyanyian cinta akan Tuhan, kerinduan hanya kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih korban syukur, katakanlah kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya.
sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami. Engkau menggantikan kami di kayu salib. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah. Membenarkan kami, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami berdoa ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Dan berfirmanlah. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun hidup kami Tuhan. Firman menjadi kekuatan yang akan menyelamatkan kami. Firman-Mu akan membawa kami kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Biar pagi ini kami boleh mengenal Tuhan semakin dalam dan dalam Tuhan. Roh Kudus ambil alih ruang dan waktu. Ambil alih roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama saya, jemaat yang siap diberkati Tuhan berkata, amin. Saudara jemaat, saudara boleh ikuti gerakan, tangan kanan diletakkan di dada kiri, dan ikuti setelah saya. Saya mempersembahkan tubuh saya. Saya mempersembahkan tubuh saya Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah saya yang sejati. Itulah ibadah saya yang sejati. Saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, Saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi saya berubah oleh pembaharuan budi, tetapi saya berubah oleh pembaharuan budi, sehingga saya dapat membedakan sehingga saya dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. amin. Baik, silakan duduk. Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk di bulan Juli dan tuntunan dari Gereja Pusat bertema koneksi ilahi melalui mezbah. Katakan bersama-sama 3, 2, 1, ya. Koneksi ilahi melalui mezbah. Ya. Jadi selama 1 bulan kita akan belajar tentang koneksi ilahi melalui mezbah. Dan ayat penuntunnya dari Keluaran 20 ayat 24. Saudara menyimak, saya membacakan untuk saudara, nanti dilanjutkan dengan 1 Tawarikh 21 ayat 26. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Stop dulu ya. Jadi firman Tuhan ini disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Ya, perikopnya berjudul peraturan tentang kebaktian, aturan ibadah. Jadi Allah Israel mengatakan pada Musa, jangan ada Allah lain yang kau buat dari emas ataupun perak. Tapi buatlah mezbah dari tanah, persembahkan korban sembelihan, korban bakaran, yaitu lembu, domba, dan kambing. Aku akan datang dan aku akan memberkati engkau. Ya, ini bagian pertama. Yang kedua, 1 Tawarikh 21 ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran
dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Jadi ini peristiwa Daud berbuat dosa dengan membuat sensus atas pasukannya. Dan ini dianggap sebagai sebuah dosa di hadapan Tuhan karena ini mengandung kesombongan. Begitu besar, 1.100.000 dari pasukan Yehuda. Jadi seolah-olah Daud ini merasa bangga bahwa dia memiliki pasukan yang begitu hebat. Padahal kemenangan demi kemenangan yang Daud raih bukan karena kemampuan pasukannya. Semua hanya karena Tuhan berperang di depan Daud. Katakan amin saudara. Ya, kita bicara tentang mezbah. Mezbah ini berasal dari kata Ibrani mezbeah. Artinya tempat penyembelihan. Tempat tercurahnya darah, itu mezbah, sebuah wadah. Lalu kemudian yang diperlukan untuk dipersembahkan di dalam mezbah itu adalah korban. Korban ini diambil dari kata Ibrani kharaf, artinya datang mendekat. Jadi umat Israel, kalau dia datang mendekat kepada Tuhan, dia harus membangun mezbah, memberikan persembahan. Ya, seperti itu aturannya. Dan tentu harus ada api. Karena korban yang berkenan kepada Tuhan itu bukan korban gorengan seperti saudara suka. Tuhan mau bakaran, dibakar. Ya. Jadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan gorengan ya. Dan juga bukan rebusan. Tapi bakaran. Nah, seperti itu. Ya. Jadi konsep mezbah korban bakaran di dalam perjanjian lama ini hanyalah bayangan daripada konsep di dalam perjanjian baru. Ya. Kalau dalam perjanjian lama ada mezbah, wadah, tempat untuk membakar, menyembelih hewan, membakarnya di situ. Tetapi dalam konsep perjanjian baru, maka mezbah ini berubah total. Mezbah adalah kayu salib. Korbannya adalah Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama, maka korban penebusan dosa, penebusan salah, korban keselamatan, korban syukur itu harus menyembelih hewan. Harus ada darah yang tercurah. Kenapa begitu? Karena tanpa darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada perkenanan Tuhan. Ya. Boleh tolong ditampilkan Ibrani 9 ayat 22. Nanti dilanjut dengan Imamat 17 ayat 11. Saya bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kenapa harus darah? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi di masa perjanjian lama, di masa kepemimpinan Musa, maka setiap orang Israel yang berdosa itu harus membawa korban penebusan dosa, korban keselamatan, korban penebusan salah melalui hewan yang disembelih. Darah itulah yang memperdamaikan dosa orang Israel kepada Tuhan. Ya, karena di dalam darah ada nyawa. Nyawa hewan itu
menggantikan nyawa orang Israel yang berdosa, yang harusnya dibunuh itu, nah ditimpakan kepada hewan. Tetapi dalam perjanjian baru, maka Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna. Dia mencurahkan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Nah, di dalam konsep perjanjian lama, ada beberapa orang yang membangun mezbah luar biasa. Kita tadi sudah mengenal Musa, kita mengenal Daud. Ya. Waktu Daud mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan, hadirat Allah dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan, persembahan Daud diterima. Ya, seperti itu. Nah, dikatakan di dalam perjanjian lama itu bahwa Imamat 6 ayat 12-13, api yang membakar korban, ya, saya percaya api ini melambangkan Roh Kudus yang harus terus-menerus menyala. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga. Supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Iya. Jadi mezbah, korban, dan api itu adalah sebuah paket di dalam kita melaksanakan penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan dalam bahasa Ibrani avoda, ya, diartikan ibadah. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada mezbah, ada persembahan, dan ada Roh Kudus. Ada mezbah, ada korban tanpa Roh Kudus. Tidak sempurna, saudara. Kita perlu menjaga supaya api itu jangan pernah padam. Kita harus jaga sungguh-sungguh. Kita tadi mendeklarasikan persembahan tubuh kita ini. Karena ini salah satu hal yang mutlak kita lakukan, saudara. Tanpa kekudusan di dalam hidup kita, tanpa menjaga kekudusan tubuh ini, Roh Kudus tidak akan berkenan untuk menyatakan dirinya. Ya. Haleluya, haleluya. Ada tokoh yang lain yang luar biasa, saudara. Dia membangun mezbah yang monumental. Namanya Abraham. Kejadian 22 ayat 11, 12, 13. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Dari 9, 10, 11. Maaf. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, iya Tuhan. Tolong boleh dilanjutkan ya. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi mezbah yang dibangun oleh Abraham adalah mezbah tempat Abraham menunjukkan ketaatan totally, penyerahan totally dalam hidupnya. Dia hanya punya seorang anak. Anak perjanjian yang ditunggu selama 25 tahun. Setelah lahir, setelah
bertumbuh menjadi anak yang begitu dicintainya dengan segenap hati, tumbuhan kasih sayangnya. Lalu Tuhan berkata, Abraham, aku minta anakmu untuk kau persembahkan di suatu tempat di Gunung Moria untuk menjadi korban sembelihan bagiku. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat di sebelum Kejadian 22 di ayat awalnya, maka esok paginya Abraham pagi-pagi dia sudah mempersiapkan diri, mengajak dua orang hambanya dan Ishak dan membawa kayu, membawa api, berjalan selama 3 hari menuju Gunung Moria untuk mempersembahkan putranya yang tunggal. Nah, ini ketaatan totally yang tidak ada duanya, saudara. Ya, saya membaca dalam Alkitab tidak ada duanya. Peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak, gambaran dari kasih Bapa. Ia mempersembahkan, ia memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk disembelih, darahnya tercurah untuk memberikan pengampunan dosa kepada setiap saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan memberikan reward luar biasa. Tolong lanjutkan dengan ayat 15, 16. Yang tadi, Kejadian 22. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Di sini saya melihat keadilan Tuhan dinyatakan, saudara. Ujian yang diberikan kepada Abraham, ujian yang sangat amat berat. Perjuangan, pergumulan, melawan kedagingan, melawan cintanya kepada anaknya. Untuk menunjukkan cintanya kepada Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang dia miliki. Harta paling mahal itu Ishak. Itu saya percaya. Karena Abraham umurnya sudah 100 tahun lebih. Harta yang dia miliki yang paling berharga, paling mulia di matanya, Ishak. Dan Tuhan mencobai dia untuk berikan apa yang paling mulia, paling berharga, paling kau sayang itu, berikan kepadaku. Dan Abraham memberikannya dengan ketaatan totally. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu menjadi tak terhitung banyaknya. Dan olehmu segala kaum di muka bumi akan menerima berkat. Berat, sangat sulit ujiannya, tapi Abraham lulus. Lulus dengan cum laude. Rewardnya dahsyat, tidak ada satu orang pun yang diberkati seperti seorang Abraham. Oh, haleluya. Waktu saya 10 sampai jam berapa ya waktu saya? Saya harus tertib ini. Sampai jam berapa ya? Mohon maaf ini, karena saya harus cut yang tidak perlu. Oke, baik. Saya cerita satu lagi, seseorang yang mempersembahkan korban dengan tujuan untuk peperangan rohani. Namanya Elia. Ya. Ini tercatat di dalam 1 Raja-Raja 32 sampai 39. Nah, ceritanya begini. Elia menantang 450 nabi Baal
untuk menyatakan siapa Allah yang hidup, yang sanggup untuk menjawab doa. 450 Nabi Baal, dia berseru-seru dari pagi sampai petang hari. Dewa mereka, Baal mereka tidak mampu memberi jawab. Karena Baal itu hanya buatan manusia, dibentuk seperti manusia, punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar. Jadi sia-sialah mereka. Jadi setelah petang, giliran Elia untuk memperbaiki mezbah, lalu dia meletakkan kayu api, dia meletakkan lembu yang sudah dipotong-potong, dan dia berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan bahwa aku ini melakukan kehendak-Mu. Jawab doaku. Dan api dari Tuhan membakar persembahan Elia. Setelah itu 450 Nabi Baal itu ditangkap oleh rakyat dan disembelih, saudara. Jadi di masa perjanjian lama itu memang darah itu begitu mudah tertumpah, saudara. Tapi bersyukur di dalam perjanjian baru, darah tertumpah hanya satu kali. Cukup darah Tuhan Yesus. Darah yang memberikan pengampunan dosa kepada kita. Yang tahu, yang sepakat boleh bilang amin, saudara. Saudara jangan tegang-tegang. Saya jadi ikut tegang, nanti nggak bisa melanjutkan. Baik, dalam konsep perjanjian baru ya. Dalam konsep perjanjian baru, mezbah itu kayu salib, saudara. Persembahannya Tuhan Yesus. Ya. Darahnya itu memberikan pengampunan dosa, tubuh yang terpecah memberikan kesembuhan untuk segala sakit penyakit orang yang percaya. Katakan amin, saudara. Ya. Dan firman Tuhan berkata gini, beribadahlah kepadaku, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumamu, dan aku akan menyembuhkan kamu dari segala penyakit. Saya percaya dalam hadirat Tuhan ibadah pagi ini, saudara yang percaya, yakin hadirat Tuhan ada di tempat ini, saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa akan menerima pengharapan baru, pertolongan on the way. Saudara pasti diselamatkan. Katakan amin, saudara. Iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah Yesus menguduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Ya, saya ajak kita membaca bersama supaya ini menjadi rema dan saudara harus imani ini. 3, 2, 1, ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara jangan selalu berpegang bahwa saya orang berdosa, itu dulu, saudara. Sekarang saudara itu orang kudus di hadapan Tuhan. Oleh darahnya yang tercurah satu kali untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 10. Tuhan Yesus itu mati satu kali dan hidup selamanya. Dan kita yang percaya juga mati untuk dosa satu kali, tapi hidup selama-lamanya untuk Tuhan. Ya. Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Seperti yang Yesus lakukan, dia berkata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, itu betul. Kalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan, engkau harus mengikuti teladanku. Ya. Barang siapa melayani aku, ia akan berada di mana aku berada, kata Yesus. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Ya. Saudara yang terlibat dalam pelayanan, dan saya harap semua jemaat akan bertumbuh di dalam
pelayanan, jangan hanya cukup menjadi jemaat biasa. Ayo bangkit saudara. Kalau saudara ingin dihormati oleh Tuhan, saudara perlu menjadi pelayan Kristus. Ya. Nggak mudah tapi bisa belajar. Nggak mudah, ada harga yang harus dibayar. Saya ingat seorang Billy Graham berkata begini, to believe costs nothing, to follow costs something, but to serve costs everything. Percaya itu gampang sekali saudara. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, saudara selamat. Mengikut Tuhan bayar harga. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Berkata tidak terhadap hawa nafsu daging. Terhadap kenyamanan daging, keinginan hawa nafsu daging, keserakan, ketamaan. Cuan melu. No. Kita perlu memprioritaskan Tuhan. Bayar harga, menyangkal diri, pikul salib. Tapi untuk melayani Tuhan, cost-nya everything. Waktu kita, tenaga pikiran kita, uang kita, dan terlebih korban perasaan saudara. Kalau saudara belum korban perasaan itu masih kecil saudara. Kalau saudara sudah dihina, dicaci, dilecehkan seperti Tuhan Yesus, dan saudara tidak berbantah, saudara menerima, saudara seperti Tuhan Yesus. Menjadi pelayan yang excellent. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Haleluya, haleluya. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang kita deklarasikan, itu persembahan yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, ayatnya Roma 12 ayat 1. Lalu yang kedua ini, Ibrani 13 ayat 15-16. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 13 ayat 15-16. Boleh tolong ditampilkan? Persembahkan korban syukur ini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita datang jangan dengan tangan kosong. Berikan persembahan-persembahan. Ya, yang pertama tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Yang kedua itu ucapan bibirmu. Ya, berupa puji-pujian, bermazmur, nyanyikan nyanyian rohani, berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan persembahkan hartamu itu untuk menolong orang-orang yang sedang menderita. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Haleluya. Ya. Saudara, kalau tidak menyalurkan berkat Tuhan, saudara enggak akan pernah puas. Tapi pada waktu saudara mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, berkat yang ada saudara sisihkan sebagian untuk menolong orang yang sangat membutuhkan. Saudara akan dipuaskan dengan rasa puas dari sorga Tuhan. Sehingga ucapan syukur akan melimpah dalam hidupmu. Memberi bantuan kepada orang-orang yang paling hina sekalipun. Tuhan berkata engkau telah melakukannya bagiku. Haleluya, haleluya. Ya. Amsal 3, 9, 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan uangmu, dengan segala berkat yang ada padamu saudara. Ya, karena ini perintah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Rewardnya ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya. Memberi tidak akan membuat kita berkurang, saudara. Ya. Memberi itu menabur benih yang akan membuahkan hasil berlipat-lipat kali ganda sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap, luber. Berkat mengejar saudara yang dermawan. Seperti gembala kita ini, dikejar berkat saudara. Ya. Jangan ada yang pelit ya di jemaat ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan saudara akan menjadi orang yang melimpah dengan berkat. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus. Naikkan satu pujian penyembahanku. Oh, rapatakalawasik ya ramasa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan
Mari berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang kami puja, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya bagi-Mu persembahan kami Tuhan, segenap hidup kami Tuhan, segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami mau mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar Engkau memeteraikan di dalam hati kami. Menjadi terang yang menuntut kami. Menjadi kekuatan yang menuntun kami. Untuk membangun mezbah. Menjaga api. Mempersembahkan korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia kepada Tuhan. Setia sampai pada akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami mau makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Agar kami menjadi satu dalam kehidupan Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan roti, kita angkat di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia sesudah makan mengambil cawan lalu ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat darah-Mu. Aku bersyukur buat tubuh-Mu yang telah memberiku pengampunan dosa. Aku bersyukur Engkau baik bagiku Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau menyembuhkan sakitku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji nama
nama Tuhan, sebelum kita duduk, kita akan memberikan persembahan. Tadi sudah ada amplop yang sudah dibagikan. Boleh disiapkan Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita bawa untuk pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini, buat hari yang indah. Tiba saatnya kami akan memberi, kiranya persembahan kami harum di hadapan-Mu. Karena Tuhan melihat persembahan kami ini adalah persembahan yang harum, kiranya ini menjadi kesukaan hati-Mu. Dan kami berdoa untuk jemaat yang memberi, biarlah mereka memberi dengan sukacita. Dan Tuhan memberikan berlipat-lipat kali ganda untuk jemaat yang memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu, sudah ada kotak yang tersedia di depan, boleh langsung dimasukkan, atau ada QRIS yang tersedia di kursi depan Bapak Ibu, boleh juga langsung diberikan melalui QRIS. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, boleh duduk dulu, kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang 1 minggu ke depan. Haleluya. Boleh saya menyapa untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah kita hari ini? Boleh melambaikan tangan biar bisa kita melihat dari depan ini. Ada yang baru pertama. Haleluya Bapak. Ya, puji nama Tuhan, ada 1 orang. Terima kasih buat kesempatan yang bisa bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Dan juga jemaat yang setia beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Nah, pengumuman kita yang pertama, kami mengundang ibu-ibu, para wanita hadir dalam kegiatan WBI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Juli 2026. Nah, ini waktunya pada pukul 18.00 WIB di ruangan ibu dan anak, dengan tema itu adalah Menara Doa. Jadi ibu-ibu bisa bergabung di dalam Menara Doa ini yang dia laksanakan pada hari Selasa. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya adalah seluruh pelayan dihimbau untuk hadir di ibadah doa pengerja yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Juli 2026 di ruangan Next Gen pada pukul 7 malam. Sekali lagi, seluruh pengerja dihimbau untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, yang selanjutnya adalah masih berjalan ini Alpha Youth Series yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi anak-anak yang berumur sekitar 15 sampai 25 tahun bisa mengikuti kegiatan ini, dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 18.00 WIB. Ini di ruangan Next Gen. Nah, yang selanjutnya kita selalu mengadakan setiap hari Minggu GC di tempat ini yang ada di ruangan Next Gen, dan juga untuk sekolah minggu kita tetap adakan di ruangan lantai 2. Nah, itu aja pengumuman kita sepanjang 1 minggu ke depan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami bersehati bersama jemaat Tuhan berdoa untuk kesejahteraan bangsa, negeri, dan kota kami, kota Batam. Kami mohonkan keamanan, ketentraman yang besar bagi negeri kami, bagi bangsa kami, dan bagi kota Batam kami. Tuhan. Kami berdoa memohonkan pertolongan Tuhan, memberkati pemerintah kami dan lembaga tinggi tertinggi negara. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Kami berdoa untuk DPR, MPR. Kami berdoa untuk Panglima TNI dan jajaran di bawahnya, Kasat, Kasau, dan Kapolri. Kami berdoa untuk lembaga hukum, baik kehakiman maupun kejaksaan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa untuk lembaga keuangan, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Imigrasi, Gubernur BI dan jajarannya. Untuk pemerintah kami ini Tuhan, berikanlah mereka pembaharuan akal budi mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang jujur Tuhan, hati yang saleh, hati yang takut akan Tuhan, hati yang melawan korupsi.
Tolong Tuhan, bebaskan Indonesia dari korupsi. Berkati ekonomi Indonesia. Jadikan Indonesia negeri yang kaya, negeri yang makmur, bahagia rakyatnya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas pemerintah dan negeri bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo di Jakarta beserta tim penggembalaannya. Kami berdoa untuk Bapak Richard Bambang Yonan, Bapak Edi Prayitno beserta tim penggembalaan di Medan. Dan kami berdoa untuk gembala tercinta kami, Bapak Pendeta Insinyur Jinvan dan tim penggembalaan semuanya. Tuhan berkatilah para pemimpin kami dengan kekuatan, kesehatan, dengan umur panjang, dengan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, dan berkat di dalam pelayanan mereka, supaya para pemimpin kami boleh terus menuai jiwa-jiwa Tuhan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter, yang berintegritas, dan yang layak menjadi teladan bagi setiap kami itu. Lindungi para pemimpin kami dari cobaan dan godaan, supaya mereka boleh tetap kuat setia sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem dan diberkatilah orang-orang kudus di dalam kota Yerusalem. Dan biarlah berkat dari Yerusalem mengalir, memberkati bangsa-bangsa, memberkati Indonesia, memberkati kota Batam, memberkati gereja Tuhan GBI BCP Nagoya Tamrin City, memberkati setiap keluarga dan setiap pribadi di jemaat gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu dan imanmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah engkau di tempat usaha pekerjaan, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, diberkatilah anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Pulanglah, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.